mulai dulu gitu. Alur ceritanya sih biasa aku cerita kayak gitu sih, secara singkat. Itu udah dilihat semua ya. Udah sih, selesai. Kalau ada yang mau tanya jawab boleh. Oke, baik, thank you Bu Sia. Di sesi ini kita buka 3 pertanyaan ya Bu. Satu orang 1 pertanyaan, silakan yang mau bertanya teman-teman. Boleh angkat tangan. Gak ada yang tanya kan? Dan yang tanya kayaknya udah jelas sekali ya. Ada yang tanya mungkin? Ya, Surabaya jago jago Pak. Udah jago-jago ya. Udah nangkap kayaknya dari tadi yang Ibu sampaikan. Oke, saya berikan ke Pak Dini. Oke, Bapak Ibu mungkin tadi udah ceritain ya, Bu Sia ini kan keren nih 3 kali MDRT. Mungkin Bapak Ibu harus tanya, tadi udah dikasih selling idea, pasti masih banyak lagi selling idea, betul ya? Gimana kalau kita minta 2 lagi cerita tentang selling idea? Setuju nggak? Setuju ya? Maksudnya cerita aja, nggak usah ditanya tapi cerita aja. Closing yang lain yang lebih gede atau seperti apa atau pengalaman apa khususnya pas ini. Setuju ya Bapak ya? Oke, ya. Bingung nih, soalnya aku cerita memang cuma ini doang sih. Tapi setelah closing, ini aku lanjutin. Setelah closing under police dan sebagainya, dia bilang sebenarnya kalau mau ngomongin soal warisan, bla bla bla, dia bilang duit sekarang, misal sekarang 30 M, ya kan? Terus saat nanti aku udah tua, duit itu juga udah kecil. Benar nggak sih? Yes. Terus nggak cocok lagi dong berarti. Nah waktu nasabah aku ngomong itu, ini aku lagi proses untuk pendekatan naikin. Aku bilang gini, dia bilang untuk dapat duit kayak gini kan berarti mati dulu, tapi gue bisa dapat duit cepet juga gitu kan. Intinya dia pintar berbisnis. Aku cerita ke dia, usianya 45 tahun. Biasa orang dagang produktif sampai usia berapa? 55. 55 mah orang kerja. Orang dagang mah sampai 70. Karena orang dagang itu kan usaha sendiri, dia pasti selama bisa menghasilkan uang banyak, ya tetap hasilin. Benar nggak? Pernah baca artikel orang China itu lagi sekarang aja masih tanya toko masih buka. Ya kan? Artinya ya dia akan bikin omset. Jadi ini berapa tahun? 25. 25 tahun ya. 25 tahun dikali kemampuan dia menghasilkan uang sebulan berapa? Anggap ya. Jadi nasabahku itu dia biaya hidup sebulan 100 juta lebih. Berarti penghasilan dia pasti di atas itu dong. Iya. Aku sih nggak tanya penghasilan dia bilang kan gue pengusaha, gue mana tahu penghasilan gue naik turun kan. Ya udahlah, tapi biaya hidup kan biaya mati 150 juta, lu punya penghasilan minimal 300 dua kalinya, ya kan? Sebulan ya, kali 12 berapa ini? 3,6 3,6 300 kali 12 72 3,6 kali 25 tahun 72 tambah 30 berarti itu 10 M. 3,6 kali 20 udah 72 90. Benar nggak? 90 M ya. Nah, ini adalah masa produktif dikali kemampuan menghasilkan uang. Anggap kemampuan menghasilkan uangnya tidak naik setiap tahun. Artinya berarti lu punya nilai adalah 90 M saat ini. Kenapa bisa dibilang 90 M? Sebenarnya asuransi itu apa sih? Asuransi itu tujuannya itu adalah memproteksi nilai ekonomi setiap orang, bukan harga diri ya. Harga diri tiap orang beda-beda, tapi nilai ekonomi tiap orang juga beda-beda. Kalau hari ini Bapak Ibu bisa menghasilkan segini, berarti nilainya segini. Beda dengan orang yang menghasilkan 30 juta setiap tahun, nilainya cuma 9 M. Kalau seandainya kemarin kejadiannya kita dipanggil nih Bapak atau Ibu kemarin ya dipanggil, kerugian bagi si orang rumah keluarga terdekat berapa? Selain kerugian secara psikologi dan jiwa
Tapi kerugian secara ekonominya itu adalah 90 M. Nah, kita punya potensi, Bapak punya potensi penghasilan 90 M. Kalau hari ini Bapak punya satu aset, contohlah mobil untuk disewain Grab, misalnya ya. Kira-kira mobil itu diasuransikan nggak? Diasuransikan kan? Setiap mobil yang diasuransikan kan harganya beda-beda sesuai dengan tipe mobilnya. Harga mobil. Mobil mahal, biayanya lebih mahal nggak? Betul. Lebih mahal karena mau ditanggung lebih mahal. Mau nggak mobil yang mahal diasuransikan dengan premi asuransi yang murah, berarti digantinya yang murah. Mau nggak? Nggak mau kan? Untuk barang aja diasuransikan segitu, apalagi manusia yang dimana kita adalah aset utama. Kan ini adalah aset utama kita adalah aset utama untuk menghasilkan aset-aset yang lain, benar nggak? Jadi jangan sampai yang dilindungi adalah buahnya bukan pohonnya. Itu sih. Tapi akhirnya dia belum bisa aja, tapi dia belum mau nambah karena baru closing April kemarin. Jadi dia bilang nanti aja gitu, lihat aja. Karena bayar kegedean nanti kadang nggak salah kan mikirnya bayar kegedean gitu kan. Jadi dia masih belum itu sih. Tapi ini kurang lebih yang ide lah ya, proteksi aset itu juga menyangkut ke aset utama diri kita sendiri. Itu. Sharing ide apa lagi ya? Itu sih simpel. Ya. Jadi saya ada case yang mirip. Itu nasabah saya, dia kalau saya tawari invest untuk warisan, dia nggak mau karena dia bilang anaknya sudah mapan dan cukup uang, jadi nggak perlu ditinggali warisan. Nah, saya kan tertarik karena masuk di proteksinya dia. Misalnya dia sakit kritis, kira-kira apa ya yang bisa diungkapkan? Sakit kritis ya? Iya. Kan kalau aku sih jual sakit kritis lebih ke proteksi ini sih, proteksi aset. Ya berarti kan bisa dari kita sendiri. Tapi saat ini sisi kan maksimal 15 M ya. Sisi lah ya. Jadi cerita yang tadi lah. Kalau kemarin hilang, kalau orangnya usia berapa? 56. 56 usia produktifnya berapa? Ya, itu 56. Ya 50. Jadi 14 tahun lagi lah ya. Suaminya juga kerja, jadi masing-masing punya pabrik masing-masing. Sebenarnya kalau mau ngomongin gimana case by case, tapi biasanya aku sih ngomong cuma seputar ini aja, proteksi aset. Kalau ngomong lebih spesifiknya nanti kalau Bapak udah closing kasih tahu saya. Dan belajar ini. Ya, aku nggak ngajarin, sharing. Oh ya. Jadi sharing ini pengalaman aku. Iya. Kalau yang kayak ngomongin gimana lagi, ya ngomonginnya balik lagi ke sini lagi sih. Gitu. Proteksi aset utama mungkin, bukan warisan. Aset utama kan dia masih menghasilkan kan. Kalau misalnya hari ini atau kemarin dia tiba-tiba sakit kritis gak bisa kerja, masih tetap jalan nggak perusahaannya, pabriknya? Mungkin masih, Iya. ya kan? Mungkin masih. Nah, kalau dia udah ada sistem sih pasti masih. Iya. Gitu. Jadi yang aku bilang adalah proteksi aset utama adalah nilai ekonomi dia. Dia punya pabrik, udah jalan. Dia pasti mikirin orang bisnis itu selalu mencari peluang kan, benar nggak? Jadi kemampuan dia mencari peluang itu tidak dimiliki orang lain. Kalau cuma running perusahaan mah semua orang bisa, hire orang aja untuk jalanin. Tapi ide untuk bisa dealing satu bisnis itu yang nggak bisa. Kita hire orang, mau nggak? Bapak aku hire gaji 100 juta, tapi bapak bikin deal bisnis buat aku gitu kan, pikirin ide segala macam, mau nggak? Kan kadang orang nggak mau. Kalau udah punya ide ya jalanin sendiri aja, ngapain kerja? Benar nggak? Ya itu. Nah itu yang diprotek. Ide itu kan ada di dalam diri bapak. Kalau bapaknya udah nggak bisa keluarin ide lagi, itu kan yang akan mati. Income, potensi income itu yang akan mati bersama dengan kita. Bahasanya mantap kan? Rangkap. Cuma
belum feeling saya sih belum cukup untuk meyakinkan ibu ini karena dia kalau kesehatan dia sudah ada, kalau untuk warisan kan nggak mau, jadi tengah-tengahnya ini loh yang belum dapat. Orang cukup ada ya, Iya cukup. hubungannya udah dekat. Iya dekat. Dekat banget ya. Iya. Ya itu sih main di timing aja sih. Sampai kita nggak bisa closing orang hanya dengan satu cerita. Lewat waktu, ini aku closingin dia, memang belum sampai segede ini. Tapi maksudnya dari awal closingin kecil-kecil sampai satu waktu terakhir yang kemarin April itu agak gede gitu kan. Agak gede juga masih kalah lah, masih banyak yang jauh lebih gede. Tapi maksudnya itu lewat waktu dan selalu visit dia untuk update ilmu gitu sih. Jadi kita nggak akan tahu kapan momen yang tepat untuk dia nangkap. Karena menurut kita ini udah keren banget buat cerita gitu. Kalau-kalaunya di dia nggak tepat gitu. Ya udah pulang cari ide lain lagi gitu. Nah itu salah satunya yang ada beberapa juga ide dapatnya dari LDRT annual meeting gitu kan segala macam. Jadi banyak sih, banyak yang bisa dapat. Kalau teman-teman MDRT ini kan tugas aku ceritain MDRT gitu. Jadi kalau MDRT itu masuk ke websitenya itu kan ada banyak sekali resource yang bisa kita baca-baca, belajar. Dan kelebihan MDRT ini aku ulang lagi. Tadi itu kan ada dapat dari Prudentialnya sendiri itu kan adalah Pro Elite Club, limit itunya lebih gede ya kan. Terus yang kedua itu adalah branding yang waktu di koran. Terus setiap 2 bulanan kita ada dapat majalah. Nah di majalah itu banyak sales idea gitu. Terus itu majalahnya sih dari MDRT-nya langsung sih. Terus di MDRT website-nya itu ada resource yang bisa kita download untuk ide-ide penjualan. Kayak misalnya nih mau ikut meeting ke sana itu nanti dia ada fokusnya kayak dulu zaman dulu ADS ya ADS kan yang acara kerjanya Prudential yang sehari gitu nanti ada fokus session, ada kelas-kelas tertentu. Nah itu udah ada tematik. Jadi kita bisa punya, aku sih nggak banyak, belum terlalu bergaul banyak. Tapi intinya sih kayak nanti MDRT dari tanggal 6 Agustus ada yang datang Jakarta ICE, bukan Jakarta sih Tangerang. Ada ya. Nah itu kan banyak pendatang, bukan pendatang, speaker yang dari luar negeri. Yang kadang ilmunya ada yang bisa kita serap, kita pakai, ada yang enggak. Gitu. Jadi ya udah serap aja, intinya kan adalah kita nampung, keluarnya nanti disesuaikan dengan kondisi. Balik lagi ke sini gimana ngomongnya lagi. Yang aku ngomong kayak ini setelah dia beli warisan, dia baru mikir uang itu jadi kecil ke depannya. Jadi gimana cara aku untuk ngomongin lagi? Ya udah aku ngomongin tentang proteksi yang sederhananya dia, diri sendiri. Gitu. Jadi mungkin ini bisa dipakai untuk masuk ke sini juga. Itu sih masa produktifnya, potensi income. Ya, nah, itu. Misalnya ketemu dengan salah lain, yang itu menurut dia sudah kaya gitu ya, dia sudah kaya, kerjaan punya sistem dan bahkan jadi calon klien ini sudah merasa dia kaya, kerjaan sistem sudah ada, dan bahkan dia nggak tertarik, aku nggak tertarik untuk menambah aset. Kan kalau orang kaya biasanya kita bilangin uang kecil untuk tidak sebesar, kapital itu lebih besar nanti. Dia bilang nggak tertarik, sudah cukup. Nah kira-kira mungkin bisa punya kasih selling idea apa gitu, seperti itu. Aku ada satu prospek, dia bilang 7 turunan gak habis-habis. Sampai sekarang belum closing juga. Jadi saya apa lagi aku juga belum tahu gitu. Turunan ke-8 miskin. Yang ke-8 kan belum ya, tentu. Tapi sebenarnya ya kemarin itu aku kemarin itu ada Ci Mariana, dia sharing di kantor agensi aku. Jadi enaknya itu kan sharing kayak gitu kan. Dia ada
keluarin fakta. Jadi fakta, kalau kita lihat, ada nggak perusahaan yang gede, kita ngomong perusahaan gede lah, atau yang kita tahu, Bapak tahu gitu kan, yang udah sampai keturunan ke-7. Keturunan paling banyak, keturunan keberapa? Generasi berapa yang masih running? 3, 4? Belum tentu. Tukaran warisan. Jadi intinya adalah sebenarnya yang kalau kita ngomongin soal kitanya udah kaya banget, ya kan, misalnya generasi pertama kaya banget, turun ke generasi kedua mungkin masih kaya, masih bisa kembangin. Generasi ketiga belum tentu loh, ya kan, kemampuan tiap orang kan beda-beda. Sebenarnya orang yang bikin satu orang itu bisa jadi kaya banget sama nggak kaya itu apa sih bedanya? Beda ide, Beda ide, beda kemampuan, benar nggak? beda kemauan. Beda kemampuan, beda ide. Itu yang bikin dia mahal. Contoh, orang kaya lah yang kita kenal siapa? Om Lim, Yang kita tahu. Om Lim, Hah? Om Lim. Om Lim. Dia punya idenya kan banyak. Kira-kira anak-anaknya ada yang punya ide seperti dia nggak? Enggak, terlena sudah Enggak. enak. Gitu kan. Jadi kekayaan kita ya cuma sampai batas kita. Nah itu yang sebenarnya yang diprotek sama asuransi. Nilai. Kan kalau orang keluarin satu produk ada hak paten. Benar nggak? Kenapa sih harus ada hak paten? Supaya tetap jadi miliknya dia. Ya karena itu adalah ide cemerlang dan itu yang harus dilindungi. Benar nggak? Nah sama kita ini unik. Kita diciptakan dengan ide-ide cemerlang dan tiap orang punya kemampuan idenya berbeda. Itu yang dilindungi. Kalau misalnya hari ini Bapak bisa sampai kaya banget, dari 0 sampai sekarang bisa kaya banget, berarti Bapak punya idenya itu cukup luar biasa. Itu yang mesti dilindungi sih. Jadi ya bukan soal warisannya, tapi kemampuan menghasilkan idenya itu ada duitnya. Segala sesuatu bisa dinilai dengan duit. Kemampuan itu ya, kan kita punya ide keluarin itu nanti ada valuasinya. Kayak Gojek gitu kan ada valuasinya sekarang, benar nggak? Jadi itu kan yang dinilai. Kekayaan itu belum tentu dia punya aset sebanyak itu kan, tapi valuasinya yang mahal. Gitu sih Pak, jawabnya. Oke, tadi satu pertanyaan lagi, rekan-rekan. Oke Pak, saya orang ya Pak Arif. Ci, boleh tanya gimana sih caranya bisa 3 kali berturut-turut, kemudian dapetin customernya itu kayak apa? Terus kemudian cara mendekati orang kaya, kalau kayak gitu kan mesti harus orang yang punya duit, nggak mungkin yang income-nya 50 juta ke bawah untuk ditawarin, itu kan nggak mungkin. Nah terus kemudian ya apa sih, kita mesti berlaku apa? Kan banyak dari kita ini nggak berani untuk ketemu orang kaya, nggak punya ketemu orang kaya, itu mesti apa sih? Khusus yang buat agent-agent yang kepingin berhasil juga gitu. Oke, berarti ini ke mindset ya. Ini ke mindset ya Pak ya. Jadi aku bahas sedikit mindset. Zaman dulu aku pertama kali jadi agent, mau datangin kan kita punya harapan mempunyai nasabah kaya, tapi kita tidak punya kepercayaan diri untuk mendatangi dia. Udah mikir gitu kan, orang mau ngomong apa gitu ya. Nanti gimana kalau gue salah ngomong gitu kan. Udah mikirnya banyak, asumsinya banyak dulu di otak kita. Jadi dulu aku juga kayak gitu gitu kan. Akhirnya datang konsultasi sama leader. Ini sih leader aku yang hebat, Pak Christian. Jadi aku konsultasi, nggak pede lah, inilah segala macam. Terus dia cuma bilang gini, waktu itu Jokowi yang jadi presiden ya, sama Jokowi jadi presiden gitu ya. Jadi entah Jokowi atau masih zamannya SBY, aku agak lupa. Tapi intinya dia bilang gini, presiden itu punya dokter nggak? Punya. Kalau misalnya hari ini agak kasar ya. Kalau hari ini Pak Presiden sakit nih, perlu disuntik, ya kan, dia kan datang ke dokter dong, dokter kepresidenan sakit gitu kan. Terus menurut dokter itu Pak Presiden perlu disuntik gitu kan. Dia akan suruh kan suntik di mana kan? Buka celana bukan? Luka.
Artinya apa? Dia tahu identitas dia sebagai seorang dokter. Dia berani nggak ngomong? Berani kan? Karena identitas dia adalah saya dokter. Posisi. Jadi menyadari posisi dia. Nah, saat kita menjadi agent, kalau posisi kita, teman-teman, ini lebih ke mindset agentnya. Agent itu apa sih kerjaannya? Kalau dokter kamu obati. Kalau agent apa sih? Nulungi kwitansi rumah sakit. Itu kerjaan admin, udah ada perlu hospital kan, ngapain kita pusing-pusing? Ini cerita konsep. Cerita konsep. Sebenarnya agent itu adalah salah satu bagian dari financial consultant. Jadi agent itu adalah perencana keuangan. Kalau kita belajar CFP, itu salah satu modulnya tentang asuransi. Artinya agent itu salah satu profesi yang ada dalam lingkup perencanaan keuangan. Kalau kita ngomongin perencanaan keuangan, berarti agent asuransi sama tax yang konsultan segala macam itu levelnya sama, ya kan? Waktu kita datang ke klien, ke calon prospek, itu level kita sama dia juga sama. Bukan berarti dia lebih kaya, terus kita jadi nggak pede, gitu kan? Dia boleh lebih kaya karena kemampuan dia menghasilkan uang. Dia punya ide-ide terhadap bisnisnya dia. Contoh dia bisnis apa, gitu ya? Kelapa sawit. Kelapa sawit. Dia punya pengetahuan di kelapa sawitnya banyak. Tapi ngomongin asuransi, pengetahuan dia nggak ada. Saya lebih pintar. Ya. Benar nggak? Presiden ngomongin tata negara, bagaimana ngatur negara dia pintar. Tapi ngomongin kesehatan Belum tentu. nggak ada. No. Artinya dia butuh seorang konsultan kesehatan, dokter. Sama. Nah, sama kita kaya, dia kaya dengan bisnisnya dia. Tapi tugas kita kan bukan mengadu kekayaan sama dia. Tapi tugas kita sebagai agent apa sih? Perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan saya lebih pintar. Lihat deh. Perencanaan keuangan belum tentu lebih kaya dari klien dia loh. Iya. Ya kan? Tapi karena dia profesional di bidang itu, ya kan? Jadi itu yang disebut mindset identitas kita. Sadar dulu siapa kita, pekerjaan kita apa, tugas kita apa, dan apa sih dampaknya kita bagi dia. Di MDRT waktu itu ada salah satu MDRT member sharing tentang psikologi. Jadi Titanic itu kan gede, mewah, megah sekali, ya kan? Nah, kita agent asuransi menjualnya itu menjual skoci katanya. Tapi itu memang benar kan? Saat kalau ombak nabrak itu kan yang dibutuhkan apa? Skoci. Skoci itu kalau nggak terjadi apa-apa itu nggak dipakai. Dan itu nggak dipandang sama sekali, kan kecil kan dibanding dengan Titanic. Tapi Titanicnya pas itu nabrak skocinya memang berarti, benar nggak? Jadi sadar dulu sih potensi itu. Maksudnya identitas kita dan tugas kita yang sebenarnya seperti apa. Itu untuk mindset. Terus tadi pertanyaannya apa lagi? 3 kali MDRT berturut-turut itu apa caranya? Caranya balik lagi ke ini. Kalau ini kan selesai dia. Ini yang aku lakukan. 3 kali berturut-turut. Jadi pola kerja terbentuk. Tapi balik lagi sih, kenapa mesti MDRT gitu kan? Kalau aku bilang sih, apapun prinsip aku sih ya, apapun yang bisa kita ambil, kita ambil. Belum tentu semuanya bisa kita capai. Tapi orang suka bilang sukses itu adalah kesempatan bertemu dengan persiapan. Artinya apa? Siap dulu aja, belum tentu kesempatan itu datang kok. Tapi kalau kesempatan datang kita nggak siap, itu hilang. Jadi ya udah siapin diri aja dengan ilmu yang ada. Aku suka belajar sih. Jadi menurut aku ya semua ilmu masukin aja dulu. Belum tentu sih kita ketemu orang ini pasti berhasil pakai ini. Belum tentu juga. Waktu aku belajar perencanaan certified financial planner itu juga belum ada market kayak gitu. Sampai sekarang juga masih belum terlalu gede banget lah gitu kan.
Di kantor aku ada Pak Jimmy Walia, tahun lalu visi ini juga, marketnya gede-gede, sekali closing bisa 1 gitu kan. Itu mah gede banget gitu kan. Tapi maksudnya oke, memang aku belum ketemu market itu, tapi aku udah ada persiapan, pasti nanti akan ketemu. Kan seiring kita upgrade market kita akan semakin upgrade lagi ya. Gitu sih Pak. Jadi kalau tanya gimana caranya 3 kali berturut-turut, ini yang aku lakukan, pola kerjanya kayak gini. Jadi sama manfaatin momentum prudential, momentum yang PPH, isi upgrade, itu sih momentum banget gitu kan. Jadi kalau yang udah punya nasabah banyak yang dijalin, itu yang aku lakukan. Nasabah orang kaya siapa dapetinnya? Kalau nyarinya orang kaya. Nyarinya kaya itu relatif. Kayaknya menurut Bapak income berapa? 100 ke atas. 100 juta ke atas itu kategori kaya. 1 miliar ke atas. Yang aku dapat case yang lumayan gede, sebenarnya ketakar lah, orang-orang yang bisa beli preminya gede itu rata-rata orang apa sih? Iya, pengusaha kan, karena income dia kan bisa naiknya berlipat-lipat dalam sebulan gitu kan. Jadi ya cari marketnya itu pengusaha. Nasabah aku memang rata-rata pengusaha, maksudnya pedagang lah, dari pedagang kecil sampai pengusaha gitu. Cara dapatinnya gimana? Jadi enggak sekaligus pertama kali dia closing gede. Iya. Biasa closing gedenya itu setelah jadi nasabah berapa lama? Jadi itu rata-rata itu adalah existing client. Kalau yang gede ya. Kalau yang perdana biasa sih ya beli berapa juta gitu loh. Tapi kalau mau yang gede, apalagi kalau referensi kan dia juga perlu tahu kita. Jadi nggak sekaligus ketemu langsung gede sih. Existing client lah. Berarti Bapak order lagi database. Maksudnya lihat lagi daftar nasabah yang ada di SMA. Datangin lagi aja, kita nggak akan pernah tahu. Aku ada satu nasabah dulu kerja, terus habis itu dia resign, terus buka toko CCTV. Ini kita nggak ngomong kalau income-nya sih nggak sampai 100 juta, tapi menurut aku sih udah naik lumayan. Buka toko CCTV 1 toko, akhirnya jadi 3 toko. Setelah 2-3 tahun aku datangin lagi, kaget, kok lu jadi 3 toko gitu kan? Tapi maksudnya ya ketika itu kan ada kesempatan. Jadi rajin-rajin visit klien itu aja sih kuncinya. Nanti juga dapat referensi juga dari klien. Kan nggak mungkin orang referensi kita kalau dia nggak beli sama kita kan. Pertanyaan lagi, kalau misalnya saya terakhir, kalau saya mau sih punya UP 10, 20, 30 M, katakan harus bayar premi 25 juta. Yang saya takutkan, saya ini takut dengan pajak. Betul, saya dapat, katakan anak warisan saya, ahli waris dapat 100 miliar. Tapi premi yang saya bayar ini katakan 25 juta atau 30 juta. Lah dia untuk tentang pajak gitu. Jadi yang dia takutkan, yang dia bayar sekarang, per bulan 25 juta. Dia takut dengan pajak, itu ya apa? Padahal dia laporan pajaknya kan katakan nggak sampai income yang bisa keluar sebesar 25 juta. Penghasilannya nggak dilaporkan sebesar itu. Oh, berarti dia pajaknya pajak gelap lah ya. Kira-kira gitu ya. Oke. Aku nggak tahu sih itu nasabah aku lapor pajaknya bagaimana, karena dia juga nggak cerita, tapi dia punya perusahaan dan kan income itu kan ada income PT, ada income personal kan, income pribadi. Jadi kalau soal pajak, maksudnya dia takut kedetek yang dibayar setiap bulan 25, padahal dia lapor pajaknya nggak sampai ada kapasitas segitu gitu loh. Kalau nasabah aku sih kayaknya lapor pajaknya bener sih, jadi nggak ada ketakutan. Maksudnya emang dia punya biayanya sampai 100 jutaan, berarti memang kan ketakar
biaya segitu juga ketahuan sama pajak kan, dia punya income berapa. Jadi kalau memang dia takut dari sisi pajaknya, itu berarti mesti konsultan pajak tuh. Gimana cara itunya? Tapi ada satu, ini aku tambahin sedikit. Tax amnesty dia ikut nggak? Ikut. Lapor berapa asetnya dia? Ya itu dia nggak cerita. Nah, itu kalau dia ada ikut tax amnesty sih agak aman. Karena tax amnesty itu kan pemulihan kan. Jadi waktu lagi tax amnesty kan Malaysia juga ngambil satu celah ya untuk terima duit orang masuk untuk program tax amnesty. Jadi ya dia ikut itu atau enggak? Kalau ikut